Oke, selamat malam semua adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Cek dulu. Jelas, Pak. Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap, jelas, Pak. Jelas ya? Suara nih. Kita ntar ya, tunggu jam 8 pas nih sambil untuk apa namanya? Yang baru masuk. Intinya suara saya jelas ya semuanya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas ya, nah. Oke ya, sudah di pukul 8 kita mulai ya mengenai ini ya. Kita pahami dulu aja ini nanti nanggung ini kan tiunya sambil-sambil tiunya kita babat habis dulu, nanti saya bikin jadwalnya revisi. Kita tiu dulu aja. Tiu dan TKP-nya udah ada video yang nanti saya bikin. Tiu dulu biar pahami tiu. Nanti saya ngasih latihan, udah saya kasih itu latihan tiu dan TKP. Karena soal yang mudah itu adalah TKP dan tiu. Sekali lagi ya, soal yang mudah itu yang bisa enak jawabnya itu TKP dan tiu. Kenapa? Kalau TWK itu butuh nalar. Nalarnya harus kuat. Makanya belajar dulu di TIU TKP ini biar kuat dulu. Saya nanti revisi aja jadwal di TWK-nya di September pertengahan saja. Ini kita habiskan dulu TIU-nya, kita perkuat dulu sama TKP-nya. Setelah itu baru kita masuk TWK. Kan ujiannya juga 16 sampai Oktober sampai November. Jadi tergantung jadwal juga. Jadi saya nanti revisi, saya bikin dulu, kuatkan dulu di TIU ya dan TKP-nya. Jadi latihan dulu itu. Kenapa? Karena di ini harus kencang di sini. Kenapa harus kencang di sini? Karena nih yang jadi lumbung poinnya atau jadi skor yang enak itu adalah pastilah di TIU sama TKP. Jadi TKP itu wajib dapat biar langsung enak ya, 190 ke atas lah. Ya ini TKP. Kalau TIU itu wajib dapat 135 ke atas. Ini TIU. Karena lumbung poin namanya. Ya, kalau TWK tuh minimal 100. Minimal 100. TWK minimal 100. Kalau udah 100 aman. Kalau TWK-nya pun 90 tapi TKP-nya bisa 200 aman juga. Atau TIU-nya bisa 150. Jadi TKP TIU harus manfaatkan dulu ini. Ini soal yang mudah ya. Kenapa mudah? Karena soalnya yang saya buat ini TKP dan TIU 80% mirip lah ya. Saya pastikan 80% masih soalnya sama seperti ini, mirip-mirip. Konsep dasarnya sama. Oke ya, kita mulai ya untuk TKP ini untuk TIU ya. TIU ini adalah masalah gampang. Masalah gampangnya apa? Ya nggak ada soal susahnya. Cuman susah itu cuman di penalaran analitis sama yang namanya cuman itulah penalaran analitis. Yang lain tuh bisa. Sama tuh lagi yang namanya apa tuh? Oh, nggak ada lagi sih, cuman itu yang susah. Oke, kalau perbandingan ini ya, kalau perbandingan ini senilai dan perbandingan berbalik nilai ini cukup mudah lah ya, tidak perlu terlalu repot, hanya perhatikan saya jelaskan, maka mudah ini. Oke, kita mulai ya di nomor satu, kita bagaimana membedakan perbandingan senilai ini saya bikin ya, perbandingan senilai. Nanti di bawahnya ada perbandingan berbalik nilai ini ya. Ini senilai, nanti bawahnya ini ada perbandingan berbalik nilai. Jadi perbedaannya nampak jelas, yang mana perbandingan senilai, yang mana perbandingan berbalik nilai. Oke, kita mulai ke nomor satu. Pelan-pelan saja. Jika 5 orang editor mampu merevisi 120 naskah dalam waktu 5 hari. Berarti 5 orang itu dapat membuat 120 naskah dalam waktu 5 hari. Maka waktu yang dibutuhkan untuk merevisi 648 naskah berapa hari? Artinya seperti ini, 120 naskah itu dalam waktu 5 hari. Berapakah waktunya 648 naskah? Berapa hari ini? Nah, cara membedakan mana perbandingan senilai, mana perbandingan berbalik nilai, caranya seperti ini. Pakai logika aja. Jika 120 naskah membuat revisinya 5 hari, maka 648 naskah kira-kira harinya makin banyak atau makin sedikit? Banyak. 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 Berarti kalau makin banyak naskahnya makin banyak, naskahnya ini naik naskahnya, ini naik, naskahnya naik, ya maksudnya naik nih ya, naik atau ini ya. Ini juga harus naik. Maka kalau kedua-duanya naik, naskahnya naik dari 120 ke 648, harinya pasti naik. Ini kalau kedua-duanya naik, maka
atau kedua-duanya turun, itu namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita misalkan aja nih, misalkan P. Ya, P. Kali silang aja. Kalau perbandingan senilai, kali silang. Nah, ini kali kemari, ini kali kemari. Maka P kali 120 sama dengan 648 kali 5. Bisa dipahamin ya cara mengerjakannya ya. Kalau perbandingan Bisa. senilai, tinggal dikali silang saja. Maka ini kan pekerjaan matematika dasar. Kalau matematika dasar itu jangan dikali dulu 648 kali 5, jangan kelamaan. Kenapa kelamaan? Karena dasarnya kalau soal-soal seperti ini bisa dimatikan. Caranya Pak, 120 bagi 5. Ini kan tinggal 24. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Bisa dipahamin ya. Oke. Matikan lagi. 648 bagi 24. Ini kan 1. Kira-kira berapa itu? 3 ya. 3 itu sekitar 3 lebih. 2 dulu. 248. 6 2. 8 dibagi 24. Jadi biasa kan pakai bagi-bagi seperti ini. 2, 4, 8. Ini berarti kurang. Ini 6, ini 1. Ya kan? 168. Bener kan? Pahami dulu bagi-bagi kan? Bisa bagi-bagi kan? Oke, 168 kali berapa biar ini? Kali berapa nih? Tujuh. Kira-kira 7 ya? 7 nggak mungkin lah. Jadi 7428 ya kayak. Betul nih caranya. 648 ya kan? Pas itu 7 sepertinya. Itu tujuh. 7. Tujuh. Ya. Iya, 7 ya. 7. Iya. 7. 27. Betul kan? Ya. Jawabannya Betul. 7. Bisa dipahamin? Bisa. 27. Maka P-nya sama dengan 27. Selesai. Jadi cara tercepat itu kalau mengerjakan ini jangan dikalikan dulu, tapi dibagikan dulu. Kenapa? Karena angkanya pasti bisa dibagikan dan hasilnya bilangan bulat. Bener ya? Ya kan? Ya. Itu logika simpelnya seperti itu. Oke ya. Kita lanjut jawab ke soal nomor 2. Saat musim panen raya, 5 hektar sawah Pak Amir, saya sendiri punya sawah. Nama Pak Amir nih pasaran nah jadi wajar aja dari SD sampai sekarang. 5 hektar sawah Pak Amir dapat menghasilkan 36 ton. Kita bikin aja. 5 hektar itu dapat menghasilkan tiga puluh 26. enam ton. Jika tahun ini Pak Amir hanya menggunakan 80% sawahnya, kemarin 5 hektar tuh, sekarang hanya 80% sawahnya. Itu kan hanya gampang. 80% kali 5 tinggal 4 hektar. Ada yang marah kalau saya 4 hektar sini? Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Dipahami dulu. 80% sawahnya yang kemarin 5 hektar tuh, sekarang 80%. Maka 80% dari 5 hektar berarti 4 hektar, bener nggak? Kalau Iya, betul, misalnya betul. 75%, Pak. Kali 5. Kalau 60% ya kali 5. Kalau 30% Kalau kali 5. Bisa dipahamin? kalau misalnya 75%, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya kali 5 aja, Bu. 75% kali 5. 0,75 kali 5. Berarti, Pak dapat oke, oke, oke. Saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi ya. Oke. Biar paham. Ya. Saat musim hujan, panen raya, 5 hektar sawah Pak Amir menghasilkan 36 ton. Ini dia 5 hektarnya, 36 ton. Paham ya? Jika tahun ini Pak Amir hanya menggunakan 80% sawahnya, sawah awalnya berapa? 5 hektar ya? Yes. Berarti 80% sekarang, 80% kali 5, berarti sama dengan 0,8 kali 5. Sama dengan 4. Sampai sini 4. saya pahamin? Ya. Oke, saya mau dulu ya. Paham. Paham ya? Oke, paham ya? Berarti 4 hektar Paham. dapatnya dari 80% kali 5. Pak, kalau 75% kayak mana, Pak? Ya 0,75 kali 5. Bisa dipahamin ya? Nah, jadi ini berapa yang P-nya? Kita cari misalnya P. P. Oke. Kira-kira hektarnya 5 hektar menghasilkan 36 ton. 4 hektar hasilnya di bawah 36 atau di atas 36?
Di Tidak bawah lah. di bawah. 36. Berarti sama-sama turun kan? Iya. Turun, sama-sama turun. Berarti sama perbandingan senilai. Kali silang saja. Berarti 5 kali P sama dengan 36 kali 4. Sampai sini paham? Bisa dipahamin? Bisa ya? Bisa. Oke, Bisa, Pak. bisa. Matikan aja. 5 bagi 36. Berarti P-nya adalah ini 1. Berapa itu 36? 7. 7,2. Benar? Iya. Kali 4 berarti 28 ya. Berapa nyamuknya? 28,8. 8,8. 8. Bisa dipahamin? Bisa. Iya ya. Ini soalnya nak gampang ya. Karena gampang soal ini. Soal-soal tes CPNS nih. Aman bisa dipahamin? Bisa ya? Oke. Iya, Pak, Pak. berapa soal masuk nilai berbanding nilai, Pak? 5 soal ya. Jadi perbandingan berbalik nilai itu 2 soal. Senilai senilai itu 3 soal. Misalnya. Oke ya, saya mau lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Sepeda motor A dapat menempuh jarak maksimal 85 km saat diisi 3 liter bensin. Oke, kita bikin. Jika volume tangki sepeda motor fullnya adalah 4,5 liter, maka jarak maksimal yang dapat ditempuhnya adalah, kita bikin di sini, 3 liter menjadi 85 kilometer. 4,5 liter. Ini kira-kira berapa? Ini Pasti naik kira-kira dong. makin naik apa makin turun? Naik dong. Naik. Berarti liternya naik. Kilometernya naik. Naik. Sama-sama naik. Namanya perbandingan senilai. Kalau senilai kali silang saja. Kan gitu saja. 3 kali P sama dengan 4,5 dikali 85. Cara terbaiknya adalah memati-matikan saja. Caranya Pak ya ini. 3 bagi 4,5 adalah 1,5. Ada yang marah? 1,5. Nggak ada yang marah ya. Di Nggak ada lah. 1,5 kali 85. Sudah. 127,5. Enggak. Nah, 127,5. Biasa kan kali-kali ya Pak. Apakah boleh pakai kalkulator? Nggak boleh. Kita biasanya kali-kali. Pelan-pelan saja. 5, Iya. 2, 4, 2, 5, 8. Bisa? 5, Namanya 7. 127,5. 127,5. Bisa dipahamin caranya? Bisa. Bisa. Hanya butuh kali-kali sederhana saja, mematikan sederhana. Paham ya? Paham. Tidak terlalu sulit. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang peternak menyiapkan 600 kg pakan untuk 100 ekor bebek dan akan habis dalam waktu 8 hari. Ini semua soal CPNS nih, sama soal Sekdin kemarin. Jika 75 kg pakan rusak dan tidak bisa digunakan, maka pakan yang tersisa akan habis setelah, ada 600 kg pakan untuk 100 bebek. Akan habis dalam waktu 8 hari. 8 hari. Kalau rusak dapat 75, kira-kira tinggal 525, bener nggak? Betul. Iya. Bisa dipahamin? Iya, dikurangi. Oke. Ya, dikurang. Kalau pakannya makin sedikit, maka harinya juga makin sedikit, bener nggak? Yes. Iya, karena ini dijebak nih ya. Dijebak dengan ternak ini. Ternaknya tetap 100. Nggak nambah-nambah. Oke. Jadi kita misalkan P. Kali silang saja. Berarti P kali 600 sama dengan 525 dikali 8. Coret-coret. Ini jadinya berapa ini? 104. 8. 12 nih ya. Dibagi 8. 25 bisa. Bisa Iya. nih. Berapa nih? 8. 8. 8 ya. Iya. 8. 8 ini. Ayo. 5. 5 kali 8, 40. 600 bagi 25 berapa? 8. 4. 4. 4. 4. Bener 8 loh. 600 bagi 25 bener 8.
Bagi 25 ya, bagi 25. Ngapain bagi 5? Bagi 25 coba. Benar, Pak. Benar. Ya. 8 ya kan? 8 kali 5 40. 8 ini bener 8. Nggak mungkin 8. 6 bagi 25 Dua, berapa? 24. dua, Ah, oh iya 24. hati-hati. Jangan cepet, santai aja. 24 ya. Ini 2, Iya, 24. 50. Pelan-pelan saja ya. 100, 24. Berarti 24. Bisa dipahamin? Bisa. Ini berarti 21. 21. Bagi Iya bisa? lagi. Bagi 3. Iya. Berarti P kali 24 sama dengan 21 kali 8. Boleh kan? Bisa. Oke. Berarti coret lagi. 24 bagi 8. 3. 3. 21 7. bagi 3. 7. 7. Maka jawabannya 7 hari. Bisa? Bisa. Iya, ini seperti itu ya. Seperti itu cara mengerjakan perbandingan senilai. Gampang lah, nggak terlalu sulit. Jadi perbandingan senilai ini berbanding nilai gampang Kak. Untuk membedakan aja nanti yang sulit yang mana Pak. Sama-sama naik, sama-sama turun senilai. Salah satu turun, salah Pak, satu naik itu berbanding nilai. Oke, lanjut kita. 525 dari mana ya? Oke, oke kita ulangin nggak apa juga, santai saja ya. Seorang peternak ini ya, 600 kilo untuk 100 bebek. Ada 100 bebek. 600 kilo pakannya itu habis dalam waktu 8 hari. Jika 75 kilo pakan rusak, 75 kilo pakan rusak. Berarti terbuang artinya kan? Berarti 600 kurang 75. 75. Bisa dipahamin? Oh iya, Pak. Aman? Bisa dipahamin aman? Aman, Pak. Oke. Paham. Kalau ini turun, harinya juga turun. Sama-sama turun senilai. Kali silang. Kali silang. 600 kali P sama saja ya. 525 kali 8. Tinggal coret-coret saja tadi. Pak, maaf, Pak. Bisa diulang, Pak. Saya baru gabung, Pak. Ya ini, perhatikan aja. Ya, 52 nih ya. 600 kilo 8 hari. Iya, Pak. Soalnya baca. Jika Iya, Pak. 75 kilogram pakan rusak, dari 600 rusak 75. Tinggal 625. Oke, paham ya? Oh, dikurang, Pak, ya. Dikurang. 525 berapa hari? Pakannya turun, maka harinya juga turun. Sama-sama turun namanya senilai, kali silang saja. 600 kali P sama dengan 525 kali 8. Coret aja, sama-sama bagi 25. Ini tinggal 24, ini tinggal 21. Maka 24 kali P sama dengan 21 kali 8. Kalian harus bisa matematika sederhana, mengecilkan, jangan dikali dulu. 24 bagi 21, salah. 24 bagi 8, ya. 24 bagi 8, ini tinggal 3. 3 kali P sama dengan ini tinggal 1. 21. Bagi lagi. 21 bagi 3 sama dengan 7, benar? Iya, Pak. Benar. Jadi jawabannya di. Oke, seperti itu ya matematika sederhananya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dihasilkan dalam waktu 18 jam? Oke, berarti 24 jam sama dengan 20 jahitan. Kira-kira 18 jam itu berapa jahitan? Kita misalkan ini P. Kita pakai logika aja. Apakah ini perbandingan senilai? Ya iya. Iya. Jamnya Iya, Pak. turun, maka jahitan juga turun. Bener nggak? Benar. Iya, Jadi benar. sama-sama turun. Berarti P. Sama-sama turun. Berarti namanya senilai. Kalikan. Silang, kalikan, silang. 24 kali P sama dengan 18 kali 20. Sekali lagi, jangan dikalikan dulu. Sama-sama aja kita kecilkan. 24 dibagi 18, sama-sama bagi 6.
Ini tinggal 4, ini tinggal 3. Bisa dipahamin? 4 kali P sama dengan 3 kali 20. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. 20-nya dibagi 4 tinggal 1. Ini tinggal 5. 15. Berarti P sama 15, dengan yes. 3 kali 5. 15 15. jadi. 15. Bisa dipahamin ya? Bisa. Jadi seperti itu cara mengerjakannya untuk perbandingan ini ya. Gampang lah. Yang payah apa berbalik nilai sih yang payah. Yang ini nilai nggak payah. Seorang pembuat sepatu membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam waktu 6 hari. Kita bikin aja. 24 hari. Karena nih harinya dikasih tahu. Sama dengan 80 pasang. Jika pembuat sepatu menambahkan 6 hari lagi. Berarti 30 hari. Bener nggak? Betul. Sama dengan berapa pasang? Bener nggak 30 hari itu? Coba baca soalnya. Benar. Betul. Betul ya. Kan nambah 6 hari. Waktunya naik. Pasangnya pasti naik. Naik. Sama-sama naik berarti senilai. Kalikan silang. Yang Kali silang. P kali 24 sama dengan 30 kali 80. Coret-mencoret aja nih. 24 bagi 30 sama-sama bagi 6. Ini tinggal 4, ini tinggal 6. Bagi 5. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Kita bikin lagi pelan-pelan saja biar paham. P kali 4 sama dengan 5 kali 80. 80 80-nya bagi coret sama 4 tinggal 16. Dua- Benar? 20. Wah, betul. Berarti paham udah kali-kali. 100, Pak. 20. Berarti P-nya adalah 5 kali 100. 20. 100. Paham? Paham. Oke. Itu berarti udah paham kali-kali 20. 80 bagi 4, 20. Kali 5, 100. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah gudang. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132 gram. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilo. Oh, di sini satuannya kilo. Maka 132 gram saya buat 132 kilo. Ada yang marah? udah pas itu. Tidak. Saya ulangin ya. 88 kardus 132 gram. Keesokan harinya berkurang menjadi 45 kilo. Satuannya kilo nih kan? Iya, iya, Kalau iya. saya buat 132 kilo, ada yang marah? Udah pas itu. Pas Pas. sama dengan 88 kardus. Oke. Ya, gramnya ubah ke kilo bagi 1000, bener ya? Ya, betul. Oke. Kalau berkurang 45 kilo, kira-kira tinggal berapa ini? Tinggal 87. Bener nggak? 87 apa 97? 87. 7. Betul? Tapi itu ada katanya menjadi itu. Kalau menjadi itu bukan hasilnya ya? Oh iya, kesoalnya itu berkurang. Iya, menjadi. Sorry. Menjadi 45 kilo, benar-benar. Ini menjadi 45 kilo, sorry. Benar, 45 kilo ini. Benar. Karena menjadi berkurang, menjadi. Bukan berkurang sekian, ini menjadi. Totalnya tinggal 45 45 kilo. Kira-kira berapa kardus? Ya udah, ini tinggal aja kita misalkan P. Kilonya berkurang, kardusnya berkurang, benar. Betul. Kali silang saja. Maka P kali 132 sama dengan 45 dikali 88. Gimana nih Pak? Matematika sederhana. 88 dibagi 11 sama ini. Ini tinggal 8. Ini tinggal 12, benar? Ya. Sama-sama bagi 11, benar nggak? Ya. Ya, itu matematika sederhana ya, jangan dikali dulu. Berarti P dikali, bener nggak tuh? 12 kali 11, bener nggak? Nanti salah pula saya.
2, 1. Bener ya? 1, 3, 2. 12 sama dengan 45 dikali 8. 45, 8 sama 12 sama-sama dibagi 4. Ayo, Iya. bagi 4 yuk. Tinggal 2, tinggal 3. Benar. Tiga. Benar. Kita kemari ya. Kembali ke bagi 45. P kali 3 sama dengan 45 30. kali 2. 45-nya coret. Bagi 3 tinggal berapa? 15. 15. 15 dikali 2. 30. 30. Jawabannya A. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, itu cara matematika ya. Cara matematika sederhana. Ya, tidak perlu pusing kok sederhana. Lanjut kita ke soal berikutnya. Satu lusin baju dibeli dengan 480.000. Wah, gampang ya. Berapakah harga 15 buah baju yang sama? Bukan dikurangi, Pak. Bukan. Ini menjadi. Menjadi 45 kilo. Berarti nggak dikurangi ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal ini. Satu lusin berarti 12 buah. 12 buah sama dengan Rp 480.000. Berapakah 15 buahnya? Ya, gampang sekali. Misalkan P kali silang. P kali 12 sama dengan 48 dikali 15. Boleh gini Pak? Boleh. 48 bagi 12 berapa? 4. Benar? 600.000. 600.000. 4 kali 15, 6. 600.000. 60. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Main cepat aja. Ngapain diambil nolnya semua? Pusing. Oke? Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gampang lah. Ini saya kodkan dulu tiunya biar nanggung. Tiunya dulu kodkan. Ulang-ulang aja biar nanti saya ulang lagi. Biar paham tiu ini. Suatu peternakan dapat menghasilkan 750 liter susu dari 50 ekor sapi setiap harinya. Jika ada penambahan 10 ekor sapi, berarti 50 sapi mau katanya kan sama dengan menjadi 750. 750 liter. Penambahan 60 sapi jadi ya. Ada yang marah? Tidak. Ya, 8 liter. Tahu dari mana kan? Penambahan 10 sapi. Kali silang saja lah. Nggak usah repot-repot. Karena ini sapinya naik, maka otomatis liternya naik. Sama-sama naik senilai. P kali 50 sama dengan 750 kali 60. Coretkan nolnya, coret. 750 bagi 5. Kekinian, Bang. Berapa nih? Pakai laptop kekinian. 5 150 kan? Berarti P sama dengan 150 dikali 6. 900. 900. Udah, Bang, lah bisa. Oke, paham ya? Nggak Nggak usah bisa. panik untuk soal-soal CPNS. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal bonus nih. Ini bonus ya. Maksudnya nih prediksi. Prediksi saya nih soalnya. Disediakan 40 ikat rumput sebagai pakan 15 ekor sapi dalam 1 hari. Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21 ekor, nih soal set kemarin. Berapakah pakan yang harus ditambahkan dalam konsumsi 1 hari? Kita bikin. 15 ekor sapi ya, sama dengan 40 ikan. Sapi bertambah menjadi 21. Berarti 21 sapi. Bisa dipahamin? Sama tadi bahasanya. Menjadi 21. Berarti bertambah berapa? Bertambah 6 kan? Iya nggak? Jika jumlah sapi bertambah menjadi 21 ekor. Berarti bertambah 6. Benar? Benar ya? Iya, iya. Kira-kira berapa ikan? Berarti misalkan P. Sapinya jadi 21, maka ikatnya juga naik. Sama-sama naik, berarti senilai. Kali silang. P kali 15 sama dengan 21 kali 40. Coret-mencoret saja lah ini. Ya, tinggal 5, tinggal 7. 40 bagi 5, tinggal 8. 8 kali 7, 56. 56 ikan. Bisa dipahami cara mengerjakannya? Bisa. Ya, untuk soal
perbandingan senilai. Seperti itulah cara mengerjakannya. Soal yang tadi semuanya adalah soal Sekdin, soal CPNS 2023 untuk perbandingan senilai. Cukup mudah dan tidak sulit lah. Oke. Perbandingan berbalik nilai. Nah, inilah yang akan saya pahami lebih dalam, lebih pelan lagi saya ini. Kenapa? Karena nanti kena hari-hari yang ada libur-liburnya, itu harus paham untuk mengadopsi cara saya. Oke. Perhatikan nomor 10 ini, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah kalau yang satu naik, maka yang satu lagi turun. Kalau yang satu lagi turun, maka yang satu lagi naik. Nah, jadi dia harus satunya naik, satunya turun. Atau satunya turun, satunya naik. Oke, kita masukkan soalnya. Sebuah pabrik sablon dapat memproduksi 1.500 kaos tiap bulannya dengan 12 mesin sablon. Saat bulan Desember, pabrik tutup selama 6 hari. Berapakah tambahan minimal sablon agar jumlah produksi tidak berkurang? Berarti produksinya tetap 1.500. Bisa dipahamin? Bisa. Nah ya. 12 buah, 12 mesin itu 30 hari. Bisa dipahami tuh? Bisa. Nah, atau 30 hari sama dengan mesinnya 12. Kalau libur 6 hari, saya buat 24 hari, sekarang ada yang marah? Tidak. Tidak. Kira-kira berapa mesin? Biar sablonnya tetap 1.500. 15. Nambah mesin apa enggak nih? Nambah. Nambah mesinnya. Berarti mesinnya makin nambah. Harinya makin turun, mesinnya makin naik. Ya. Berarti perbandingan Berbalik nilai. Berbalik nilai. Kita misalkan P. Kalau perbandingan berbalik nilai, ini gampang. Gampangnya gimana? Kali lurus atau kalinya lurus. Kali gini. Kalinya lurus. Kalau berbanding nilai, kalinya lurus. P kali 24 dari bawah ya, sama dengan 30 kali 12. Bisa dipahamin? Bisa. Kalinya lurus aja. Kalau senilai, kali silang. Berbalik nilai, kali lurus. Gampang. Matikan 24 bagi 12, tinggal 2, 2. tinggal 1. 2 bagi 30 bagi 2, tinggal 3 15. mesin. Berarti P-nya adalah 15 mesin. Pak, nggak ada jawaban. Soalnya dibaca baik-baik. Tambahan Berapakah tambahan minimal mesin? Mesin awalnya 12 buah. Sekarang menjadi 15. 3. 15 kurang Yang C, 2. Pak. Bisa dipahami caranya? Iya. Soal kemarin 2023-21 seperti ini. Sekjen juga seperti ini. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, oke ya. Cukup banyak soalnya. 5 soal. Kalau nanti juga ada di X dan Y sampai di soal nih berbalik nilai. Jadi pahamin aja betul-betul gampang. Bisa ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 40 menit jika menggunakan kelajuan 65 km per jam. Berapa lama waktu tempuh dari kota A ke kota B jika kelajuannya 80 km per jam? Perhatikan cara saya menjawabnya. Oke. 40 menit berarti 65 km per jam itu waktunya dapat sampai 40 menit. Iya, 40 menit. Kalau makin cepat kecepatannya, kira-kira waktunya makin banyak atau makin sedikit sih? Makin sedikit. Makin Makin sedikit. sedikit. Amin. Saya, oke. Kecepatannya naik atau turun nih? Naik ya. Kecepatannya naik. Naik, Pak. Waktunya pasti turun, bener nggak? Ya, benar. Waktunya makin cepat kan? Iya. Namanya perbandingan berbalik Nilai. naik turun. Berarti berbalik nilai. Jumlah nilainya ini turun berarti dia. Lebih cepat berarti. Caranya Berarti gimana? dikali lurus. Kali lurus. Kali lurus. Ya. Ini misalkan P. Berarti P kali 80
sama dengan 65 kali 40. Alah, gampangnya lah. 40 bagi 80. 2, 1. 65 bagi 2. Tiga, tiga, tiga. 32,5. Bisa dipahamin ya? Bisa. Cepat ya. Soal kemarin 2023. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi kalau paham perbandingan, mengerjakannya, kalau paham bagi-bagi cepat, atau cara enak menyederhanakan, tak sampai 1 menit. Ngerti kan? Tak sampai 1 menit. Artinya bisa untuk TWK. Karena TWK bukan penting sih. Cuman butuh nalar sedikit aja. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hari libur Bimo berkendara dari rumahnya menuju pegunungan. Ia berangkat dari rumah pukul 05.30 Wita dengan kecepatan 40 km per jam. Sehingga untuk sampai ke pegunungan memerlukan waktu 6 jam. Saat ini Bimo meningkatkan kecepatannya menjadi 60 km per jam. Bimo akan tiba di pegunungan pada pukul, ya gampang ini, 40 km per jam, itu waktunya menjadi 6 jam. Kira-kira kalau makin cepat kecepatannya, waktunya ini makin cepat, ya kan? Iya. Ini Iya, naik, ini turun kok cepat ini ya, jamnya ini. Berarti ini berbalik nilai, maka ini misalkan P. Kali lurus. P P kali 60 sama dengan 40 kali 6. Ini kali lurus ya, karena berbalik nilai. Berarti 6 bagi 60. 10. 10. Berarti P sama dengan 10. 40. 40 bagi 10. 4 jam. Bisa dipahamin? 4 jam ya. Saya mut dulu. Jawabannya 4 jam kan? Bisa dipahami? 4 jam kemudian. Iya. Kalau Iya, 4 bisa jam dong. kemudian berarti ini 4 jam kemudian ya. Ditambah 4 jam. 9.30. Apa? 9.30. 30. Ganti ya, ini WIP ini. Salah soal ini saya bikin. WIP ya. Sorry. Tambah 4 jam ya. Ini harus ini Wita, bisa ganti Wita juga. Ini salah, ini WIP nih, saya ganti dulu ya. Biar paham. Itu WIP itu ya, bukan Wita sih. Bentar ya, ini WIP. Sorry. Aja. Ya. WIP. Oke, saya ini WIP. Di jawabannya 9.30 WIP. Bisa dipahamin? Bisa ya? Bisa. Pak, bisa. Lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 13. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam. Sebuah mobil akan menempuh jarak kota A dan kota B. Kota B itu 15 jam. Jika Sarip pergi ke kota A dalam waktu 10 jam, berapa kecepatannya? Naik kereta api nih, cepat kali deh. Berarti 15 jam, kecepatannya itu 90 kilometer per jam. Bisa dipahamin tuh? Meter ke kilometer bagi 1000, benar? Ya, Benar. oke, semuanya ya. Nanti 10 jamnya kira-kira berapa kilometer per jam? Waktunya turun ini. Kecepatannya naik kan? Naik. Ya, iya. Berarti kalau kecepatan satu turun, satu naik, berarti berbalik nilai. Kalinya lurus. Berarti P kali 10 sama dengan 15 kali 90. Coret aja. Tinggal 9. Benar? Yes. Kalikan aja. Berarti 135. Pas itu? Benar? 135? Benar. Bentar ya. Benar, Pak, 5, benar. 4 atau 35. Berarti dia naik apa dah mobil 135? Nabrak lah nih kan? 135 km per jam nabrak lah kan, itu namanya soal ya. Kalau sehari-hari 135 km per jam naik mobil matilah, ya kan? Nabrak ini kan soal. Ya.
Kalau soalnya kadang-kadang aneh nih 135 km per jam. Coba lah apa namanya adik-adik naik mobil, suruh supirnya tuh 135 km per jam, nabrak lah kan, mati kan. Gitu. Mati tanam, Pak. Ya mati tanam mana lagi mati kalau gini kan nggak mungkin ya. Tapi namanya soal ya udah kita kerjakan aja namanya soal. Tewas. Tewas dia. Sport itu sport. Ini kita ya lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga. Oh, Pak ulangi Pak yang 135. Oke, saya ulangi nggak apa-apa ya. Saya nggak masalah ya. Saya yang penting ngerti ya. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam. Sebuah mobil akan mampu menempuh kota A, kota B 15 jam. Kita bikin 15 jam karena yang di bawah 10 jam. Makanya tanya tulisannya dibalik. 15 jam 90 meter per jam. Ini kan jawabannya kilometer. Maka yang meter ini ubah ke kilometer. Bagi 1000 dong. 90 kilometer per jam. 90.000 bagi 1000, 90 kilometer jadinya. Maka kalau 10 jam dia, kira-kira berapa kilometer per jam? Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Karena waktunya makin cepat, sedangkan ininya makin naik. Ini makin turun waktunya nih. 15 ke 10 kan turun jam itunya. Oke, berarti ini turun, ini naik. Namanya kalau satu turun, satu naik, berbalik nilai. Kalinya kali lurus saja. P kali 10 sama dengan 90 kali 15. Kita tinggal coret-coret saja, tak usah pening-pening. 90 bagi 10. Ini 1, ini 9. P kali 1 P. 9 kali 15. Jawabannya 135. Jadi jawabannya C. Aman ya? Aman lah. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam. Ini soal di Sektin soal 2021, 2023. Sektin kemarin soalnya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Gampang. Saya mood dulu. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jika 2 saluran tidak berfungsi atau rusak, waktu yang dibutuhkan adalah, kita bikin dulu, 6 saluran pipa itu sama dengan 3,5 jam. Kalau 2 rusak, tinggal 4. Bukan marah, ya kan? Bisa dipahamin? Bisa. Jam. Salurannya makin rendah, berarti waktunya makin naik, bener nggak? Iya nggak? Bener nggak tuh? Salurannya makin sedikit, benar. waktunya makin Iya, naik. benar. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Kali silang saja. Kali silang, kali lurus. P kali 4 sama dengan 6 dikali 3,5. Oke ya. Coret-mencoret. 6 bagi 4. Tinggal 2, tinggal 3. Benar? Bisa dipahamin? Ya. Bisa, Pak. P kali 2 bagi 3. 1,5. Benar? Benar. 1 sama dengan 1,5 dikali 3,5. Berarti P sama dengan 5,25. 5,25. ya. Pak, kali-kali gimana Pak? Ya kali-kali aja. Apa yang malu-malu kali-kali? 5, 2, 17. 5, 3. Berarti 5, 2, 5. 5,25. Bisa dipahamin? Ya. Saya 5,25. Jawabannya itu A. Oke. 1,5 dapat dari mana Pak? Oke. Ya, kita bagi. 6 bagi 4. Berapakah 6 bagi 4? 1,5. Benar? 6 bagi 4. 1, 4 kurang 20,5. 20. Oke ya. Jawabannya adalah 1,5 6 bagi 4.
1,5 kali 3,5, 5,25. Jadi jawabannya itu A. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 20 ekor kambing. Pak, nggak pakai 2 sama aja ya, sama aja. 2 sama 3 tadi sama aja ya. Ya. Ini apa nih? 6 kali berapa nih? P kali 4 sama dengan 3,5 kali 6. Sama aja. 6 bagi 4 juga boleh 1,5. Sama saja ya. Ini tinggal 1. Berarti P sama dengan 3,5 kali 1,5. Sama saja jawabannya. Mau pakai 2 sama 3 juga boleh juga. Sama saja. Yang penting bisa langsung mematematikan. 20 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 2 minggu. Perhatikan ini. 20 ekor kambing dapat menghabiskan rumput selama 2 minggu. Jika peternak menambah 8 ekor lagi, berapakah habis waktunya? Perhatikan. 20 kambing, ya. 2 minggu. Ini kan hari nih, hari-hari, maka 2 minggu. 14 hari, jangan marah. Bisa dipahamin? Ya. Kalau nambah 8 ekor, jadi 28. Bisa dipahamin? Ya. Kalau nambah jadi 28. Kalau kurang, dijual, misalnya dijual, jadi kurang kan gitu. Berarti, kalau kambingnya nambah, makanannya habisnya makin banyak waktunya apa makin sedikit waktunya? Makin Makin cepat. sedikit. Lagi ya, kambingnya nambah nih. Kambingnya naik. Berarti persediaan makanannya kurang, kira-kira makin sedikit hari apa makin banyak hari ya? Makin cepat. Makin sedikit. Yang cepat habis kan? Ya. Naik kambingnya, turun harinya. Berarti cepat habis harinya. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ini kali, ini kali. P kali 20. Itu senilai ya. Salah ya. Nggak boleh. Ya. 12. Ini berbalik nilai. Kali lurus. P kali 28 sama dengan 20 kali 14. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke. Gampang. 28 bagi 14. 2. 2. P kali 2 sama dengan 20. 10 20 bagi 2. 10 10. Bisa dipahamin? bisa. Gampang ya. Oke. Ini soal sama juga 2001 itu. Soal contoh 2001. Lanjut kita ke soal berikutnya. Alam peternakan farming mania, ada 15 ekor sapi yang mampu menghabiskan rumput di sebuah lapangan dalam waktu 10 hari. Oke. Jika pemilik farming mania membeli sapi lagi sebanyak 10 ekor, berapa lama waktu yang dihabiskan? Udah pasti jawabannya bukan E ya kan? Ya. Kan sapi makin nambah kan gitu. Nambah. Nggak mungkin jawabannya E. Berarti 15 ekor itu menjadi 10 hari. Kira-kira nambah 10 ekor, 25 jadinya kan? Menjadi titik-titik hari. Ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Sapinya nambah, sedangkan waktunya turun. Berarti kalinya lurus. P kali 25 sama dengan 10 kali 15. 15 bagi 25, ini tinggal 5. Ini tinggal 3, benar? 10 bagi 5 tinggal 1. 6 Heri, Iya, Pak. Pak. Ini sama dengan 6 ya. Iya, Ya. Bisa dipahamin? bisa. Bisa. Nggak terlalu sulit ya soal-soal ini. Bisa dikerjakan dengan cepat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sama nih soal-soal semua ya. CPNS Ya. ini sama nih. Seorang peternak memperkirakan persediaan pakan untuk 30 ekor ayam akan habis dalam 8 hari. Ini soal kemarin 2023 Sekdin terbaru seperti ini. Harus paham. 1/5 nih kayak mana caranya? Harus paham ini. Benar gampang. Ya. Oke, berarti 30 ekor, 30 ayam. Ini waktunya pakannya 8 hari habis. 8 hari habis. Besoknya 1/5 dari jumlah ayam terjual. Pahami dulu. 1/5 dari 30 berapa? 1/5, ntar ya. 1/5 6. 30. 1/5
kali 6, 30. Berapa ini? 6 Nah, ayamnya kejual. berarti Sisa 6 2. ayam terjual. Kira-kira kalau 6 ayam terjual, saya bikin 24 ayam. Bener nggak? Benar. 6 ayam terjual. Kalau 6 ayam terjual, dia mau bisnisnya ayam, tinggal 24. Bener nggak? Betul. Benar. Ya, titik-titik hari. Makin berkurang. Oke. Ayamnya makin turun, waktunya juga pasti makin naik. Bener nggak? Betul. Ya kan? Satunya turun, satunya naik. Kenapa? 30 ayam 8 hari. 24 ayam habis pakannya makin naik harinya. Makin lama harinya kan? Berarti ini P. Perbandingan berbalik nilai kita kali lurus saja. P kali 24 sama dengan 30 dikali 8. Coret aja. Ini tinggal 3. Ini tinggal 30 bagi 3. 10. Berarti akan habis dalam 10 10 hari. Jawabannya C. 10 hari. Bisa dipahamin? Ya. Hati-hati lihat Bisa. seperlima ya. Kalau seperlima ayam dibeli, jadi seperlima kali 30, 6 ayam terbeli. Jadinya 36, bener nggak? Betul. Kalau terjual berarti berkurang, bener nggak? Bener ya? Betul. Oke. Ulangi lagi Pak. Oke, nggak apa-apa, ulangi lagi. Seorang peternak memperkirakan persediaan pakan untuk 30 ekor ayam akan habis 8 hari. Besoknya ayam terjual 1/5 dari jumlah ayam terjual. Berapa hari pakan habis? Kita bikin 30 ayam sama dengan 8 hari. 1/5 terjual. Berapa sih 1/5 dari 30? Kita kalikan aja. 30 dibagi 5, 6 ayam terjual. Kalau 6 ayam terjual, maka sisa ayamnya dari 30 terjual 6. Sisanya 24 ya. Sisanya 24 ya. Dari mana 24, Pak? 30 kurang 6, 24. 24 ayam berapa hari? Kita misalkan ini P. Ayamnya turun, harinya makin nambah. Berarti yang satu turun, yang satu naik. Namanya perbandingan berbalik nilai. Kalinya lurus. P kali 24 sama dengan 30 dikali 8. 24-nya matikan sama 8. Tinggal 1, tinggal 3. P kali 3 sama dengan 30 kali 1. 30 bagi 3, ini 1, ini 10. P kali 1, P. 10 kali 1, 10. Ini jawabannya adalah 10 hari. Bisa dipahamin ya? Gampang ya? Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Tambah pekerjanya. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, ya tambah pekerjanya. Kita bikin. 49 hari itu ada 64 orang. Bener kan? Oke. Jika harinya 28 hari, kira-kira butuh berapa orang sih yang harus ditambahkan? Kan gini. Iya kan? 49 hari dengan 64 pekerja. Karena satu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 24 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah harinya makin turun. Kira-kira pekerjaannya naik nggak? Pekerjaannya? Naik. Naik. Berarti perbandingan berbalik nilai. Berbalik Di nilai. atas. Ya. Berarti kita bikin kali lurus ya. Ini kita misalkan P. Oke, kali lurus. P kali 28 sama dengan 64 kali 49. Benar? Benar. Benar. Kalau saya bilang sama-sama bagi 7. Ini tinggal 4. Ini tinggal 7. Benar? Ya. Di P kali 4. Pelan-pelan aja ya. 64 kali 7. 64 kali 7. Tinggal coret lagi aja. 64 bagi 4. Tinggal 1. Tinggal. Satu tinggal Ayo berapa?
16, bener nggak? Bener 16. Iya, 12. Berarti P sama dengan 16 kali 7. 24, benar. 12. Benar. benar. Berarti P-nya ada 112 pekerja. Pak, ada jawabannya, Pak. Jawabannya D. Soalnya baca. Banyak pekerja yang harus ditambahkan. Jangan terjebak. Oh, siap. Ya, banyak pekerja yang harus ditambahkan. Awal pekerjanya 64. Sekarang menjadi 112. Kira-kira berapa nambahnya? 48. 12 dikurang 4. Iya. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah 112 dikurang 64. Bisa dipahamin? Ya. 10 48. 48. Jawabannya B, bukan yang D. Karena diminta adalah pekerja yang harus ditambahkan. Awas terjebak. Bisa dipahamin? Ya. Nah, ya, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini yang payah nih. Nah, ntar ya. Saya apain dulu yang nomor 19 sama 20 ini. Ulangi, Pak. Ya, nggak apa-apa ulangi. Yang penting paham dulu ya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 49 hari 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Kita bikin 49 hari itu ada pekerja 64 orang. Jika 28 hari, kira-kira berapa orang pekerjanya ini? Kita bikin dulu ini P. Cari dulu aja nih. Udah tahu cara, cari dulu. Tapi kan banyak pekerja yang harus ditambahkan. Awal pekerjanya 64. Cari dulu P-nya. Karena ini perbandingan harinya turun, pekerjaannya naik, pekerjaannya naik, satu turun, satu naik. Namanya perbandingan berbalik nilai, kali lurus. P kali 28 sama dengan 49 kali 64. Iya. Bisa matikan, Pak? Bisa. 64 bagi 28 sama-sama dibagi 7. Ini tinggal, salah jadinya. 49 bagi 28 sama-sama bagi 7. Berapa nih? Ini tinggal 4, ini tinggal 7. Bisa dipahamin? Oh, B kali 4 sama dengan 7 kali 64. Bisa ya? Iya. Oke. Oke. 64 bagi 4. Tinggal berapa ini? 16. P kali 1P tinggal 7 kali 16. Berarti P-nya adalah 112 orang. Berarti pekerjanya menjadi 112 orang. Pak, ada jawaban, Pak. D. Iya, benar. Tapi soal minta apa? Banyak pekerja yang harus ditambahkan. Awalnya 64 pekerja. Sekarang jadi 112. Berarti yang harus ditambahkan adalah 112 kurang 64. Ini 8, ini 4. Jawabannya B, bukan yang D. Jadi pahamin? ya. Ah, oke. Soal selanjutnya. Renovasi sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Setelah berjalan 12 hari, renovasi dihentikan selama 4 hari. Jika renovasi tetap harus selesai waktunya 20 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, ini kayak mana pula, Pak, soalnya. Oke. Ya. Kalau soal seperti ini, ya ada renovasi rumah, ada hari-harinya ya gini ya. Kita bikin aja rumusnya. Pekerja kali hari sama dengan pekerja kali hari. Biar gampang ya. Kalau ada seperti ini yang berhenti-berhenti ini, soalnya ada yang masuk. Pekerja kali hari sama dengan pekerja kali hari. Oke. Sekarang, pekerjanya berapa pertama? 8. 8 orang. 8. Kali waktunya berapa hari? 20 hari. 20 hari. Yang sudah dikerjakan berapa tuh? 12. Kurang 12 12. hari. Stop dulu ya, stop dulu sampai sini. Kan yang udah dikerjakan 12. Bisa dipahamin? Iya. Sisa hari 20 ini dikurang 12. Ngerti? Iya. Sekarang,
Pekerjanya harus selesai dalam waktu berapa hari? 20 hari. 20 hari. Renovasi dihentikan selama 4 hari. Jika renovasi harus berjalan selesai sama 20 hari, harus tetap selesai dalam waktu 20 hari, maka tambahan pekerjanya berapa? Oke. Terhenti 4 hari lagi. Berarti 20 kurang 12. Taruh ya, ntar dulu. Ini sini nih. Ini pekerja dulu. Ini bikin P dulu, pekerja. Rumusnya P ya. P Kali kali 20 kurang 12. Berapa hentinya? 20 Kurang 4. Bisa dipahami sampai sini? Saya ulangin biar paham. Kalau ada yang berhenti-berhenti seperti ini atau sudah dikerjakan seperti ini, ya. Kalau soalnya sudah dikerjakan seperti ini, rumusnya bikin aja. Pekerja kali hari sama dengan pekerja kali hari. Kalau ada yang berhenti-berhenti seperti ini, biar enak. Pekerja awalnya berapa? 8 orang ya. 8 kali harinya berapa nih? 20. Sampai sini paham? Paham? Sampai sini ya. Ini P 8 orang, harinya 20. Paham sampai sini? paham. Nah, setelah berjalan 12 hari, tinggal berapa jadi? 20 kurang 12. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Paham. Sama dengan P-nya nggak tahu berapa, terhenti lagi 4 hari. 20 kurang 12 kurang 4. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bisa dipahamin ya. 8 kali 8 sama dengan P kali 4. Bisa dipahami tuh? Betul. 20 Bisa. kurang 12. paham, paham. Pak, Pak, Silakan. Oh, 8 itu kali dapat 8 4 itu Pak. dapatnya dari 20 kurang 12 ini, Pak ya. Iya benar. Pak yang dapat 4 itu Pak, P kali 4. Ini Iya. dalam kurung. Berarti dalam kurung 20 kurang 16 jadinya. Ini. Ya. Oh, Oke, Oke, bisa dipahami? paham. Silakan terus, silakan. Tanya aja. Pak, 20 dikurang 12 dikurang 4 itu jumlahnya 8 enggak, Pak? 4. Jumlah 4. 4. 20 kurang 12 kurang 4, 4 lah. 4. Oh iya, 4, Pak. Ah, aman ya. Ini Aman. jangan sampai salah logika ya. 20 orang, oke, aman ya. Oke. Kenapa ini 2 kurang 12? Karena yang sudah dikerjakan 12 hari. Paham? Paham. Berhenti dulu di situ. Renovasi dihentikan selama 4 hari. Maka yang satunya 20 kurang 12 kurang lagi 4. Nah, terhentinya di sini. Paham ya? Ya, 8 kali 8, 64. Nah, nggak usah lah. Kita bagi aja lah. 8 bagi 4. Ini 1, ini 2. Berarti P-nya adalah 8 kali 2. Berapakah P-nya? 16 pekerja. 16 pekerja yang harus dikerjakan. Awal pekerjanya berapa? 4 orang yang Awal pekerjanya berapa? 12. 8. 8 orang. 8. 8 orang. Pak. Sekarang jadi 16. Kira-kira butuh berapa? 8. Lagi. Bisa dipahamin? ya. Maka tambahan Bisa. pekerja yang diperlukan adalah 16 kurang 8 orang. Jadi 8. Paham cara ngerjakannya? Iya, Aman? paham. Iya, paham. Kalau ada henti-henti setelah berjalan atau henti-henti, waktu terhenti selama 4 hari, pakai aja P kali H sama dengan P kali H, biar mudah. Oke? Oke ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Oh, belum. Ulangi, Pak. Ayo. Pak, hitungan dari 8 kali 8 mana? Oke, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Renovasi sebuah rumah diselesaikan dalam waktu 8 orang. Misalnya gini ya, pakai kotak ya, apa juga pakai kotak. Biar paham. Ya, ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Udah. Ya. Tutut. Saya mut dulu. Awalnya ini pekerja, ini hari. Awalnya 8 orang tuh ada kerja nih.
Kan 20 hari nih kan? Iya kan? Ya. 20 hari. 20 hari. Tapi udah berjalan 12 hari. Kira-kira sisa berapa hari mereka kerja? 8. 8 hari. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Sampai sini? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang butuh berapa pekerja jika terhenti lagi 4 hari? Kalau terhenti lagi 4 hari, kira-kira tinggal berapa hari lagi? Kan tadi 8 hari. Sisanya yang mau dikerjakan nih. Kalau berkurang 4 hari lagi, terhenti 4 hari, berapa lagi sisa harinya? 4. Sampai sini 4 paham? hari. Sampai sini paham? Paham. Pekerjanya harinya makin sedikit. Berarti pekerjanya pasti makin nambah, benar? Iya. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Iya kan? Iya kan? Iya. Kali silang. Kali silang, kali lurus. P kali 4 sama dengan 8 kali 8. 8 bagi 4, ini tinggal 2. P sama dengan 16. Berarti 16 orang pekerja yang harus dikerjakan. Pekerja sekarang 8 orang. Naik menjadi 16 orang. Kira-kira naiknya berapa? 8. 8. Bisa dipahamin? Paham. Ini boleh, sama aja ya, sama aja ya. Kan 8 orang nih. Pak, sisa 8 hari dari mana, Pak? 8 orang 20 hari. Tapi setelah berjalan 12 hari. Mereka udah kerja 12 hari. Kira-kira harinya tinggal berapa? 8. 8. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Ya. Bisa, Pak. Habis itu mereka berhenti 4 hari. Sisa hari kerjanya berapa? Kan target 20 hari. Mereka udah kerja 12 hari. Sisa 8 hari bekerja. Habis itu mereka berhenti 4 hari. Kira-kira sisa berapa lagi harinya? 4 hari. 4 hari lagi. 4. Pekerja harinya turun, maka pekerjanya pasti naik. Benar? Benar. Ini perbandingan berbalik nilai. Kali lurus. Maka P kali 4 sama dengan 8 kali 8. Paham? Paham. 8 bagi 2. 8 bagi 4, 2. 2 kali 8, 16. Pekerjanya 16 orang sekarang. Awalnya 8 orang. Kira-kira naiknya berapa? 8. Paham? Paham. Jadi 16 Paham. kurang 8. Tambahan pekerja. TP. Tambahan pekerjanya adalah 8. Ngerti ya? Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Renovasi kolam renang Narmada dapat selesai jika dikerjakan oleh 8 pekerja. Oke. Yang kita bikin lagi ini ya, biar kotaknya biar enak. Biar paham langsung ya. Kotakin kotak aja. Ini ya, ini pekerja, ini hari. Oke. Tadi berapa orang awalnya? 14. Berapa orang awalnya? 8. 8 bekerja. 8 ya. Kita bikin. 8 pekerja. Harinya yang harus dikerjakan berapa hari? 14 hari. 14 Tapi hari. mereka sudah bekerja berapa hari? 4 hari. Tinggal berapa hari sekarang? 10 hari. 10 hari. Bisa dipahamin? 10 hari. Ya, Bisa. 10. Bekerja hari. Bisa dipahamin? Bisa. Habis mereka bekerja 4 hari, mereka libur 2 hari. Tinggal berapa harinya? 8 hari. 8 hari. Bisa dipahamin? Bisa. Ulangin lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak logikanya. Awal pekerjanya berapa? 8. Masuk 8. Harinya berapa? 14 hari. Kan ini ada yang setelah bekerja. Kalau pakai setelah, pakai berhenti, pakai tabel aja ya, oke? Ya. Setelah bekerja 4 hari, awalnya 14 hari. Kalau sudah bekerja 4 hari, maka tinggal 10 hari. 10 hari. Nyambung logikanya? Nyambung. Habis itu mereka berhenti lagi 2 hari. Tinggal berapa hari? 8. Nyambung logikanya? Iya. Nyambung. Berarti berapa P-nya? Kalau harinya turun, pekerjaan makin nambah, bener nggak? Benar. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Berarti kalikan lurus. P kali 8 sama dengan 8 kali 10. Benar? Benar. Coret 8-nya.
10. P sama 10. Tinggal satu. Berarti P-nya adalah 10 pekerja. Kerja. Bahannya Berarti 2. pekerjanya jadi 10. Awal pekerjanya 8. Kira-kira tambahan orangnya berapa sih? 2. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa dipahami menengok harinya ini 8 orang, harinya 14. Tapi udah bekerja 4 hari, ya tinggal 10. Paham? Paham. Habis orang itu bekerja 4 hari, capek, mereka lagi berhenti 2 hari, ya tinggal 8 harinya. Paham? Ya. Paham. Ini namanya apa? Perbandingan berbalik nilai. Kalikan aja lurus. P kali 8 sama dengan 8 kali 10. Coret, coret, 10. Tambahan pekerjanya, Pak. Sekarang pekerjanya 10. Awalnya 8. Kira-kira hitung-hitungannya nambahnya berapa? 2. Dari mana 2-nya, Pak? 10 kurang 8. Paham? Paham. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Pakai tabel aja biar enak. Oke? Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sama seperti ini. 9 orang tukang dapat menyelesaikan pembangunan sebuah rumah dalam waktu 20 hari. 20 hari. setelah bekerja 11 hari. Pemilik rumah meminta agar pekerjaan rumahnya dapat dipercepat menjadi 14 hari. 14 hari. kerja, ya kan? Mm-mm. Berapa banyak tambahan tukang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pemilik rumah tersebut? Pemilik rumah meminta agar pekerjaannya menjadi berapa hari tadi? 14. 14 hari, ya kan? Pertama mereka bekerja berapa hari sekarang? 12 hari. 11 hari. Enggak, pertama berapa hari? 20 hari. Kita bikin dulu ya, kita bikin dulu tabelnya ya, biar enak. Ini pekerja, ini hari. Kita bikin biar paham. Oke, pelan-pelan saja. Awalnya berapa pekerja? 20 Nilainya berapa? 9. 9. Pakai yang kuning pula nggak nampak. 9. Harinya berapa tadi? 20. Kalau sudah bekerja 11 hari, 9. sampai sini paham? Paham. Ngerti? 9 dari mana? Ulang, dari mana? Pak. Ulangin ya, ulangin. Ulang, Pak. 9. Waktunya berapa? Awalnya 20 hari. 20 hari. 20. Ini 11 hari. Bisa? Berapa? 11 hari berarti 20 dikurang 20 kurang 11. 11. 20 kurang 11, Pak ya? Iya, 20 kurang 11. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Bisa. 9 hari nih kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, udah ya. Setelah bekerja 11 hari, pemilik rumah minta agar pengerjaannya rumahnya dapat dipercepat menjadi 14 hari. 14 hari saja. Ya kan? 14 hari saja. Artinya gini, pertama 20 hari, setelah bekerja 11 hari, jadi berapa itu? 9. 9 hari. 9. Ya kan? Ya. Bisa dipahamin ya? Ya, bisa. Bisa. Oke. Ya. Berarti gini. Ini 9 hari, benar? Benar. Benar. Berarti di sini P, benar? Benar. Kalau udah dikerjakan 11 hari, mereka minta 14 hari kerja. Sisanya 5. Kurangnya Kira-kira berapa hari sini? 5 hari. 5 hari. kurangnya 3 Berpikir hari. dulu. 11 hari. 14 3. 3, 3, 3, hari. Bisa dipahamin? 3. Bisa. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Bisa jawaban enggak nih? Bisa ya? Ya, Bisa. Aman ya? aman. Berarti kali ini P kali 3 sama dengan 9 kali 9. Benar? Benar. Jadi berapa ini? 1, 3.
Tiga. 27. 27. Oke, Pak, maaf Pak, yang H9 dari mana Pak? 9-nya dari yang namanya, perhatikan, 20 hari, Iya 20 Pak. hari dikurang yang namanya berapa itu? 11. Kurang 11, benar. Itu harinya Pak ya, kalau pekerjanya Pak? Apa? Kalau yang pekerjanya 9 itu dapat dari mana Pak? Itu Itu kan ada bukan 9 soalnya. orang. 9 orang. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan, tuh, pelan-pelan. Nggak apa, Soalnya. santai aja, santai, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Jadi nampak nggak tuh? Dari Oh, berapa? Dari yang iya, itu, Pak. dari yang 9 itu nampak nggak? Nampak 9-nya dari mana? 9 orang tukang Pak. Nampak? Bisa Iya, iya, Pak. dipahamin? Nggak apa, santai aja. Bisa dipahami pelan-pelan. Ngerti? Kalau Ngerti. tukang, nggak usah terburu-buru kali. Paham ya? Oke, sudah. Aman sampai sini? Aman. Aman. Sudah. Habis itu lagi, tanya lagi. Biar cepet, maksudnya biar paham. Tanyakan lagi. Yang dari mana? 3 dari mana? Yang 9 harinya dari mana harinya itu 9-nya? 20 dikurang 11 hari. kurang 20 dikurang 11. 20 kurang 11, ya kan? 11. Benar? Ya. Benar. Benar. Bisa dipahami tuh? Nah. Iya, Pak. Bisa? Ya. Bisa ya? Oke. Ya. Sudah? Iya. Sudah ya? Oke, ini sorry. Ya. Ini sorry nih. Ini tambahin dulu. Ini belum saya ganti nih. 8 ini harusnya. Iya, nggak ada jawabannya tuh. Iya, ini harus 8. Ini 18 Tahan. Ini 8. Sorry. Saya lihat soal ini 8 orang rupanya. Oke, soal yang ini. Oke, 8 orang ya. Kita ulangin ya, kita ulangin. Ini 8 orang ya, biar paham. Oke. Ini apain dulu. Ini berarti 8 orang, biar paham ya, biar enak kita. 8 orang, harinya berapa tadi harinya? 20. 9. 20 ya. Ya. Kalau bekerjanya sudah 11 hari, maka tinggal berapa sih? 9. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Nah, oke. Aman ya? Ya. Aman. Nah, pekerjanya sini nggak tahu berapa. Jawabannya D. Iya, udah bisa. Sekarang waktunya dia minta 14. Padahal 11 hari udah dikerjakan, bisa berapa? 3. Ya. Ngerti? Oh, Ngerti. 14 hari kurang 11. Berarti ini kali lurus karena perbandingan berbalik nilai. P kali 3 sama dengan 8 kali 9. 9 bagi 3 berapa? 3. Berarti P-nya 24. 4. Jawabannya 24 D, pekerja. Pak. D. Sekarang pekerjanya 8. 8 pekerja awalnya, sekarang 24. Naiknya berapa? 16. D. Jadi pahamin? Oke, aman ya? Aman. Aman, Pak, aman. Pak dapat 3 dari mana Pak ini? Kan awalnya 20 kurang 11, 9. Mereka minta 14. Sudah bekerja 11 hari. Kira-kira tinggal 3, benar nggak? Benar. Bisa dipahami tuh? Ya, bisa. Bapak bisa. Aman ya? Aman. 3 dari ini 14 kurang 11. Karena dia minta yang pertama 20. Oke, tinggal 9 hari. Sekarang minta 14 hari. Ya tinggal 3 hari sisa waktunya. Paham? Aman. Aman ya? Aman. Lanjutkan ke soal berikutnya. 8 mesin butuh 3 jam untuk menggiling 50 kg daging. Setelah beroperasi 1 jam, 2 dari mesin mat. 2 dari 8 mesin Oke. Kira-kira mesin tinggal berapa? 6. 6. Bisa dipahami tuh mesin tinggal 6? Ya. Bisa dipahami mesin tinggal 6? Bisa dipahamin ya? Bisa. Nah, oke. Aman ya? Ingat dulu, mesinnya udah paham ya, tinggal 6 ya. Oke. Dah. Kita bikin otaknya dulu, biar paham. Biar ngerti.
ingat dari mana? Ini pekerja, ini mesin. Mesin pula. Ya, mesin. Oke, mesin. Mesin pula. Pekerja tuh mesin. Waktu ya. Tuh, Tuh. waktu. Tadi mesinnya berapa mesin tadi mesinnya? 8. 8. Paham? Paham. Butuh waktu 3 jam, tapi udah bekerja 1 jam. Kira-kira berapa jam sisanya? 2 jam. 2 jam. 2 Sampai jam. sini paham? Paham. 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 Aman ya? Aman. Mesinnya mati 2, tinggal berapa? 6. Nah, ini pekerja mesin ya, pekerja itu mesin ya, pekerja itu mesin. Ini ya, 8 ini mesin, 8 mesin. Nah, waktunya Pak, ini tinggal 2 jam, karena udah bekerjanya 1 jam, bener kan? Ya. 3 jam kurang 1 tinggal 2 jam. Mesinnya, pekerjanya mati 2, mati 2 mesinnya. Tinggal berapa? Tinggal 6. Pahamin? Tinggal W. Paham itu sampai sini? Paham. Paham. Mesinnya turun, waktunya makin nambah, bener nggak? Iya. Perbandingan berbalik nilai kali lurus. 6 kali W sama dengan 8 kali 2. Jadi pahamin? Paham. Gini aja lah, 6 kali W sama dengan 16. Pak boleh, Pak gini, Pak boleh aja. 16 bagi 6, bener kan? Iya. 16 bagi 6 sama-sama bagi 2, 8 bagi 3, bener? Benar. 8 bagi 3, berarti 8 per 3 jam. Pak, saya bingung Pak, buat 8 per 3 jam, kalikan menit. Kali ini ada menit, 8 per 3 jam pindah ke menit, berapa jam itu? Jam pindah ke menit berapa menit? 60. 60 bagi 3 berapa? 20. 20 kali 8. 40. 60 kali 8 berapa? 40. 160. 160. 60. Coba adik-adik semuanya hitung. 160 menit berapa jam kira-kira? 2 jam 40 menit. 40 menit. Dipahamin? Kalau pening ubah 8 per 3 jam, atau besok udah jawabannya 7 per 3, 7 per 5 pening buatnya ke dalam menit, ya kali aja 60. Kan enak, ya kan? Ya. 7 per 5 jam ubah ke menit, ya kali 60. Tinggal 160 menit. Kan gampang nih. 160 menit kira-kira berapa jam? Ya udah. 1 jamnya 60, 2 jamnya 120. Berarti 2 jam 40 menit. Paham? Pak, berarti itu 50 kilonya itu dagingnya itu diabaikan. Diabaikan aja. Saya ulangin ya. Karena di Pelan-pelan. waktu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. 8 mesin butuh waktu 3 jam untuk menggiling 50 kg daging. Setelah beroperasi 1 jam, dari 8 mesin mati. Dari 2 dari 8 mesin mati. Waktu yang dibutuhkan adalah, berarti yang main ini adalah mesin dengan waktu. Bisa dipahamin? Bisa. Kita bikin. Bisa. Kita bikin ini ya dulu. Mesin dengan waktu. Nggak usah pekerja lah. Mesin aja. Gila. Mesin. Pakai tulisan kecil dulu. M. Mesin M ya. Waktu W. Bisa dipahamin ya? Nah. Oke. Mesinnya tadi berapa? Ya 8. 8. Oke, paham ya? Mesinnya 8 dari sini. Waktunya berapa? 3 jam. Setelah bekerja 1 jam. 2 Kalau jam. setelah bekerja 1 jam, kira-kira berapa jam lagi? Tinggal 2 2 kan? jam. Stop dulu sampai sini. Bisa dipahamin? Ya. 2 dari 8 mesin tewas. Tinggal berapa mesinnya? Tinggal 6. Ini waktunya ya, ini tinggal waktunya. Kan ditanya waktu. Waktu yang dibutuhkan. Paham? Paham. Kalau mesinnya turun, pasti waktunya naik. Benar? Ya. Berarti ini perbandingan apa namanya? Berbalik nilai. Kali lurus. 6 kali W sama dengan 8 kali 2. Berarti sama dengan 6 kali W sama dengan 16. W sama dengan 16 per 6 jam. Pak, saya mau gini aja Pak, biar mudah, yang gampang aja. Ubah ke menit Pak, 16 per 6 kali 60 menit. Benar? Benar kan? 60 bagi 6, 10.
10 kali 16, 160 160 menit. 160 menit. 1 jamnya 60 menit. 2 jamnya 120. Sisanya 40 menit. Benar? Bisa dipahamin? 2 jamnya 120 tambah 40, 160. Aman? Aman. Oh iya Pak. Amin. Dapat 40 menitnya itu di mana Pak? Ini 160 menit. 1 jam 60 menit. 2 jam berapa menit? 120. 120 menit. Bisa 120 menit dikurang 160 tinggal 40, benar nggak? Benar. Iya. Benar. 40-nya. Paham sisa dari 160 Paham menit? Pak. Paham ya? Ya. Bisa dipahamin ya cara kerjanya? Ya. Paham Nah, Pak. aman ya? Nah, Nah, intinya kita tiup dulu semuanya biar paham dulu. Tiup, paham, baru TKP-nya gampang. Baru masuk TWK. Oke ya, biar tiunya nilainya 150 biar enak. Salahnya cuma 5 aja, oke? Oke. Ya Pak. Ya, udah paham ya? Ya. Paham dah, tidur lah ya, tidur. Nanti saya ikut siapain. Tidur, istirahat, jangan capek kali, oke? Udah. ya. Habis, oke ya? Saya ucapkan Iya. terima kasih untuk malam ini. Besok kita mulai lagi. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi Makasih ya Pak. wabarakatuh. Siap, iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.